ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT. Ada guru kita Dr. Iqbal Habibi yang hari ini memimpin kita berselawat tadi dan menghidangkan teh dan kopi untuk saya. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Insyaallah. Istiqomah untuk membimbing umat ini dalam jalan yang diridhai Allah SWT. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, khususnya pengurus masjid, isti'adah. Mudah-mudahan teruslah masjid ini berdiri sampai hari kiamat. Para umaro, ada Bapak Camat, jarang-jarang Camat mau datang ngaji. Jarang kali pun. Udah kurasa udah ada 100 kali aku ceramah di Medan ini, paling 2 orang Camat datang. Ini Camat mau datang nih, mudah-mudahan bisa jadi sekda nanti. Insyaallah, amin Allah, amin. Amin Allah. Pokoknya dekatkan diri sama Allah. Jadi pemimpin itu harus dekat sama Allah, betul nggak? Betul. Kalau dekat sama Cina, hajab negara kita nanti. Pak Lurah, Sunggal, Masya Allah, hadir juga, terima kasih. Pak Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Mudah-mudahan bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin wal hadirat mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bagaimana hidup selamat di dunia. Nenek-nenek kita sudah beri nasihat kalau pandai meniti buih selamat badan hingga ke seberang. Hidup di dunia ini seperti meniti buih. Susah. Susahnya apa? Supaya selamat masuk kubur. Kalau asal-asal hidup gampang. Semua diembat. Kelelawar diembat, ya kan? Babi dimakan, ya kan? Anjing disikat, riba diembat, ya kan? Datang Toyota Corona. Datang corona, baru tahu. Datang flu burung. Rakus, manusia ini rakus. Kalau Nabi keringatnya aja nggak bau. Dulu saya pikir mukjizat itu. Ternyata tidak. Ternyata ulama-ulama kita pun keringatnya nggak bau. Kenapa? Karena mereka makannya milih-milih. Nggak semua diembatnya. Yang cemar-cemar nggak mau dia. Peti nggak dimakannya, jengkol nggak dimakannya, durian nggak dimakannya, harumlah keringatnya. Ini tahun 2020 jengkol masih diembat juga, macam tak ada makanan lain. Nah, itulah manusia. Kalau dikasih tahu, wah, jengkol kan enak. Iya enak, tapi kencing pun bau, keringat pun bau. Durian sama aja bau. Oh enggak Pak, durian harum. Tak ada dibilang. Ada harum durian ini. Tak ada, semua orang bilang bau durian. Kalau melon harum. Salak harum, pisang harum. Cempedak harum. Kalau durian? Oi, kalau durian? Kalian makan juga lah. Kalau ada musim durian banyak Cina mati. Kenapa? Karena dia makan durian tambah minum samsu. Game over ya. Jadi Nabi itu milih-milih, tak semua Nabi mau makan. Yang halal enggak juga Nabi makan. Satu hari Sayyidina Khalid bin Walid dalam perjalanan dengan Rasulullah di malam hari ditangkap orang tuh dob. Dikuliti orang tuh, dipanggang orang tuh, dimakan, hidangkan sama Nabi sepiring. Nabi bilang saya enggak biasa makan dob ini. Enggak dimakan Nabi. Padahal dob itu halal. Sahabat makan dibiarkan, tapi Nabi tidak makan. Artinya tidak semua yang boleh Nabi makan.
Datang orang Salafi di Riau, di Bagan Batu. Dibilangnya dop itu biawak. Dimbatnya pula biawak dimbatnya. Ributlah sekampung. Sampai ketua majelis ulamanya telepon saya ke Jakarta. Disidang sama camat sama kapolseknya. Tetap bertahan. Menurut Imam Syafi'i. Biawak halal. Mendidih juga darahku. Aku bilang, dari mana kau tahu Imam Syafi'i menghalalkan biawak? Ini ada kitabnya katanya. Coba bacakan. Imam Syafi'i mengatakan biawak boleh. Yang bahasa Arabnya. Oh, nggak ada kitabku bahasa Indonesia katanya. Oh, pantas kau bedogol, aku bilang. Nggak bisa dibedakannya dop dengan biawak. Makanya ngaji itu harus berguru. Untung sini ada Dr. Iqbal. Sekarang orang ngaji nggak mau berguru, mau pandai pula. Gurunya pun abal-abal juga. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini. Menurut saya, sederajat dia sama Imam Syafi'i. Sederajat dia. Kita jangan ikut Imam Syafi'i. Dia manusia biasa. Bisa saja salah. Iya. Imam Syafi'i itu hafal 600.000 hadis. Ya, tapi bisa saja salah. Karena dia bukan Nabi. Apalagi kau. 3 hadis saja salah baris. Ini yang gak tahan. Petentengan tahu. Gaplek, peringkilan, wis tuwek, petakilan. Gak tahannya manusia begitu. Apalagi orang main dan mentikonya bukan main. Tidak bisa tidak, kita harus tunduk pada ulama. Siap untuk itu? Dop itu bukan biawak. Dop itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lebih cocok kadal padang pasir. Kadal. Kadal padang pasir. Kadrun. Kalau cebong-cebong sekarang menghina kita kadrun, kadal gurun. Maksudnya dop lah itu. Apa bedanya dengan biawak? Dop giginya seri. Dop itu giginya seri, tidak bergigi taring. Sedangkan biawak bahasa Arabnya warol. Apa bahasanya? Ada bahasa Arabnya biawak. Di Mesir banyak. Karena ada sungai Nil di sana. Apa namanya? Warol. Kalau biawak bahasa Arabnya warol. Dia tidak punya gigi seri, dia punya gigi taring. Itu bedanya. Yang pertama. Kalau dop giginya seri, kalau warol biawak giginya taring. Yang kedua, dop makan rumput. Herbivora. Sedangkan warol biawak makan daging mentah. Namanya karnivora. Yang ketiga, dop lidahnya macam lidah saya ini. Sedangkan warol lidahnya bercabang 2. Macam lidah ular. Sudah 3 ya. Dop halal, warol haram. Semua karnivora dalam Islam haram. Semua hewan yang memakan hewan mentah yang lain, daging mentah yang lain, semuanya haram. Kucing, harimau, singa, buaya, apa lagi? Ular. Ada yang bilang buaya halal. Ada yang bilang buaya halal. Waduh. Alasannya, buaya itu katanya giginya tidak bergigi taring ini, cuman bergigi runcing. Iya, saya dengar videonya. Lah yang namanya gigi runcing itu bahasanya gigi taring. Kalau yang tidak runcing namanya seri, betul? Seri untuk memotong, taring untuk mengoyak, dan ada namanya gigi geraham, tumpul-tumpul untuk mengunyah. Paham? Enak aja dibilang buaya itu giginya bukan gigi taring, dia itu giginya runcing. Berarti biologi Panten 4 ini orang dulu. Aneh-aneh, banyak aneh-aneh sekarang. Kepingin pula aku kalau jumpa dia, aku kasih dia makan daging buaya, ya enggak? Mintakan ke Sunggal, ya enggak? Samkumbang kan masih ada kan ternak buaya. Dan kadang begini-begini yang merusakkan agama. Nah, Nabi dihidangkan itu, dop.
Nabi nggak mau makan, sahabat makan. Jadilah sunnah takririyah. Diamnya Nabi atas sesuatu berarti boleh. Ada yang mau makan biawak? Mau? Mulai besok mau? Makanya ngaji sama ulama. Nggak bisa kita memahamkan agama kalau tidak berguru dengan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Itu ulama adalah ahli warisnya para rasul, para nabi. Dari mereka lah kita tahu agama yang betul. Dan agama Islam ini tidak mengarang-arang. Enggak ngarang-ngarang agama Islam. Semuanya al-halalu bayyin, yang halal jelas. Al-haramu bayyin, yang haram juga jelas. Yang antara haram halal, itu kita lihat-lihat lah. Ada yang syubhat, ada yang mubah, kita pilih-pilih yang bagus. Semakin makanan kita bagus, semakin terang rohani kita. Mata ini dibagi 3. Berapa? 3. Yang pertama mata zahir ini. Nih biji mata kita ini, mata zahir ini. Ini hanya bisa melihat terbatas. Di belakang tembok ini nggak tahu kita ada apa di belakang tembok ini. Mata kita terhalang ini, nggak tahu kita ada apa di belakang. Nah, inilah mata batin, mata zahir ini. Mata zahir hanya terbatas. Tapi ada 2 lagi mata di hati kita, yang disebut mata hati atau mata batin. Mata batin yang pertama bisa melihat sesuatu yang pernah kita lihat. Bisa melihat sesuatu yang pernah kita lihat, walaupun kita nggak di situ. Macam rumah saya di Jakarta bisa saya lihat sekarang. Udah nampak. Dan bisa saya pulang ke Jakarta dengan mata batin saya itu dalam 1 menit. Kuala Namu, mendarat Halim, belok masuk, udah sampai rumah saya. Itu mata batin yang pertama, bisa melihat sesuatu yang pernah Saya bisa membayangkan Ka'bah sekarang, karena baru 4 hari yang lalu saya pulang umroh. Saya bisa bayangkan, kemarin saya tawaf dari mana, minum di mana, air zam-zamnya, di mana saya sholat, bisa saya bayangkan. Itu mata batin yang pertama. Bapak-bapak nggak bisa itu, karena yang belum pernah ke Ka'bah nggak bisa dong, betul. Apa mau dibayangkan? Mau dibayangkan Ka'bah, terbayang istana Jokowi. Orang belum pernah ke Ka'bah. Mata batin yang pertama bisa dibayangkan sesuatu yang pernah dia lihat. Walaupun goib, nggak nampak. Bisa dia bayangkan. Nah, mata batin yang kedua ini yang jarang-jarang. Mata batin yang kedua ini tak pernah dia lihat. Tapi dengan izin Allah bisa dia lihat. Tapi dengan izin Allah dia bisa lihat. Kalau terbuka mata batin yang kedua ini anugerah Allah SWT. Tiap-tiap orang ada aja itu. Sewaktu-waktu diberi oleh Allah. Dan ini nggak dituntut. Saya mau menuntut membuka mata batin, nggak ada. Buat aja amal soleh, satu hari nanti ketika kita diridhoi Allah ada masalah, Allah beri ke satu maunah, pertolongan, terbuka dia. Sebagian ulama menyebutnya ini firasat. Apa namanya? Ittaqu firasatal mu'min. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hadis Tirmidzi. Hasan Sahih. Waspadalah kamu dengan firasatnya orang beriman. Karena orang beriman itu sesungguhnya melihat sesuatu dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sembarangan orang beriman. Orang beriman yang diberi taufik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tapi ada. Yang diberi anugerah seperti ini. Di Sunggal ini ada ulama besar dulu namanya Tuan Guru Asnawi. Orang Sunggal bilang Tuan Guru Senawi. Dikubur di Masjid Datuk Sunggal. Di depan mihrab itu kuburan beliau. Guru Senawi. Beliau zikir habis maghrib, habis sholat berjemaah zikir. Satu hari masuk orang berjubah hijau. Ketika selesai beliau zikir, langsung ke depan dipeluk. Dia berdiri dipeluk, lama dipeluk, nangis-nangis beliau. Entah apa yang dibisi orang berjubah hijau itu. Kemudian orang itu pergi.
Apa yang terjadi? Bekas pelukannya itu harum di tubuh Tuan Guru Senawi sampai Tuan Guru Senawi wafat. Siapa orang itu? Tidak dia beritahu. Tuan Guru Asnawi juga merahasiakannya sampai beliau wafat, dia nggak cerita siapa orang itu. Nah, oleh karena itu kita ini baik-baik. Selain beramal untuk zahir kita ini, hati diperbaiki. Dijaga hati itu dari maksiat hati. Imam Ghazali mengatakan ada 16 penyakit hati. Kalau penyakit itu ada, beranak-beranak nanti dia ke penyakit-penyakit yang lain. Kalau penyakit badan kan ada penyakit mata, penyakit bengek, penyakit apa lagi? Bisul, apa lagi? Penyakit kurap, panu, lever, sakit jantung, gagal ginjal, banyaklah. Itu penyakit-penyakit jasmania, badannya yang sakit. Ada penyakit hati, 16 katanya. Di antaranya yang pertama hasad. Apa namanya? Dengki, hasad, iri hati, dengki. Apakah hasad? Hasad itu kita mau kebaikan sama orang hilang dari orang itu. Syukur-syukur bisa pindah ke kita, itu hasad. Penyakit hati yang pertama hasad. Yang pertama kali kena penyakit hasad ini iblis. Iblis kena pertama kali. Iblis ini bukan orang bodoh, orang pintar. Selain pintar alim, iblis ini juga soleh. Beribadah ribuan tahun. Sampai diangkat menjadi penghulu malaikat. Menurut riwayat lah, namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Nama iblis itu Azazil. Waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, diambillah sejumput tanah. Disuruh malaikat Jibril ambil. Malaikat Jibril nanya sama bumi. Bumi, saya mau ambil sejumput. Untuk apa? Kata bumi. Untuk menjadi manusia yang akan menjadi khalifah di atas permukaanmu. Jangan, aku gak mau. Nanti rusak aku dibikinnya. Jadi bumi pun menolak. Malaikat pun waktu Allah istiharkan mau membuat manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan, akan menjadikan seorang manusia khalifah di dunia. Malaikat bertanya, bertanya malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau jadikan di muka bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan di atas bumi dan membunuh sesama mereka, bertumpahan darah seperti itu. Berarti sudah ada. Sudah ada di bumi penduduk yang asal jumpa perang, asal jumpa bunuh-bunuhan. Siapa mereka? Kata Imam Suyuti dalam kitab Tafsir Durrul Mansur, mereka adalah bangsa-bangsa jin. Wahum banul jan. Bangsa-bangsa jin. Rupanya sebelum Nabi Adam diciptakan di dunia sudah ada jin. Sudah ada binatang-binatang. Sudah ada tumbuh-tumbuhan. Nah jin ini kalau jumpa perang. Jin laut jumpa jin pantai, perang. Jin pantai jumpa jin darat, perang. Jin lembah jumpa jin gunung, perang. Jin gunung yang satu dengan jin gunung yang lain jumpa, perang. Bunuh-bunuhan aja, itu kerja jin. Allah nggak suka. Allah mau ciptakan makhluk yang jumpa tuh saling kasih sayang. Jumpa itu saling tolong menolong. Jumpa itu saling nasihat menasehati. Allah mau yang seperti itu. Maka Allah mau ciptakan manusia. Malaikat nanya, akankah seperti itu? Kata Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kami ini senantiasa setiap hari bertasbih mengkuduskan namamu. Mensucikan namamu. Kurang apa lagi? Kira-kira begitulah. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang paling tahu. Kamu tidak tahu. Kenapa aku harus ciptakan Nabi Adam itu? Perintah malaikat Jibril ambil segenggam tanah dari bumi. Bumi enggak terima. Enggak mau, jangan. Malaikat Jibril balik, ya Allah mau kuambil tapi bumi enggak rela. Ya sudah kalau begitu kirim malaikat Mikail ambil segenggam. Adama, satu genggam ambil.
Datang malaikat Mikail, bumi, saya mau ambil kau segenggam. Untuk apa? Untuk menjadikan manusia. Dijadikan Allah manusia nanti jadi khalifah di bumi, di mukamu, di permukaanmu. Jangan, nanti rusak aku dibikinnya. Malaikat Mikail balik juga. Mereka bumi enggak rela ya Allah. Yang ketiga, diperintah Allah. Malaikat maut turun ambil. Untuk bahan baku Nabi Adam. Turun malaikat maut. Enggak nanya-nanya. Bumi, aku mau ambil kau untuk bahan baku Nabi Adam. Kau mau enggak mau, ku ambil aja. Sap, diambilnya. Diambillah sejumput. Tapi malaikat Jibril besar. Apa malaikat maut besar. Bukan sebesar kita malaikat maut. Malaikat maut itu 7 samudra disiramkan ke kepalanya, nggak netes setetes ke keningnya. Besar malaikat maut itu. Makanya dia kalau mau membunuh manusia nggak sibuk-sibuk. Tsunami di Aceh, 300.000 mati, nggak lari sana lari sini dia. Nggak perlu dia lari sana lari sini. Dan dia diberi kuasa oleh Allah. Matikan 300.000, habis mati semua. Kok bisa begitu? Namanya malaikat, betul nggak? Diberi Allah kekuatan untuk tugasnya. Sedangkan PLN bisa matikan lampu sekota Medan dalam 1 detik. Ya kan? Ditelepon satu pejabat, marah dia kita ngaji. Ada Tengku Zulkarnain itu matikan listrik. Ditarik PLN itu grek, mati seluruh kota Medan. Gelap. Hidup kan? Grek, hidup. Apa susahnya? Masa malaikat maut kalah sama PLN? Begitu ditumpuk dicerita lah. Kita bayangkan kok kayak sandiwara manusia. Kalau enggak paham. Betul? Tentulah Allah tidak begitu. Laisa kamitslihi syai'un, ada yang semisal Allah. Ini kan kisah ini supaya masuk ke akal kita. Jadi ceritakan oleh para ulama. Begitu dilihat iblis bahan baku itu tanah. Tanahnya campur lah. Ada yang tanah hitam, ada yang tanah kuning, ada yang tanah putih, ada yang tanah merah. Namanya yang garuk besar. Dan Nabi Adam itu setelah jadi besar. Dadanya saja 60 hasta. Dadanya 60 hasta. Berapa tingginya itu? Ibu dimakannya 5 belum kenyang Nabi Adam. Dimakan Nabi Adam ibu 5 belum kenyang. Masih macam makan pisang goreng molen kecil itu. Begitu dilihat iblis. Kalau menjadi manusia dicipta dari tanah ini pasti jelek. Kenapa? Dari tanah pasti jelek. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Underestimate kata orang Inggris. Anggap remeh dia. Kalau begininya modelnya mestilah jelek. Tiba-tiba Nabi Adam jadi dalam bentuk paling cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah ciptakan, kami ciptakan kata Allah. Manusia dalam bentuk paling cantik. Ahsan, ini isim tafdil. Kalau bahasa Inggrisnya ini superlative form. In the best form. Good, better, best. Allah SWT has created human being in the best form. Kalau bahasa Inggrisku bagus, nggak usah ragu klien. Aku kalau bahasa Inggris nggak perlu pakai teks. It is time to pre up. Nggak apa-apa. In the best form. Fi ahsani taqwim. Timbul iri. Itulah pertama kali muncul penyakit hasad itu. Timbul iri iblis. Mula-mula dipikirnya jelek. Sekali dicipta cantiknya bukan main. Lebih jelek iblis. Iblis ada tanduknya, ada ekornya. Maka iblis itu tak bisa tidur miring. Sunnahnya Nabi katakan tidur itu miring ke kanan. Tangan di pipi, satu tangan di pinggang. Ternyata Nabi Ibrahim tidurnya begitu juga. Buddha tidurnya begitu juga, Buddha. Saya lihat patung Buddha tahun berapa ya? Saya masih SMP, saya ke Malaysia, ke Penang. Ada patung Buddha besar, tidurnya miring begini. Jangan-jangan Nabi Buddha itu Nabi juga, jangan-jangan. Jangan-jangan. Tak ada dikisahkan, iya. Tapi cara tidurnya mungkin. Cara bajunya juga baju ihram. Kalau dari segi bahasa, kebetulan saya dosen linguistik.
Kalau dari bahasa mungkin Buddha itu nabi. Karena Budi, bahasa India, bahasa Pali. Budi itu artinya kabar dari langit. Message from the sky. Kabar dari langit. Budi itu kabar dari langit. Kalau bahasa Arabnya wahyu. Apa namanya? Wahyu. Sedangkan sang Buddha itu personal pronoun daripada Budi. Orang yang menerima kabar dari langit itu disebut Buddha. Kabar dari langit disebut Budi. Jadi orang yang menerima Budi, kabar dari langit disebut sang Buddha. Kalau dari segi bahasanya kemungkinan Buddha nabi, kemungkinan. Mungkin juga tidak. Namanya mungkin. Mungkin iya, mungkin. Dan kita tidak disuruh beriman atas itu, enggak disuruh. Yang disuruh kita beriman kepada 25 roh. Walaupun Nabi dan Rasul ada 124 ribu. Berapa? Nabi dan Rasul semua ucap 124 ribu Nabi dan Rasul semua. Biar jangan lupa sampai mati. Menurut hadis Ibnu Hibban dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi dan Rasul ada 124 ribu. 313 diantaranya Rasul. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi dapat wahyu, didakwahnya untuk dirinya dan keluarganya saja. Kerabat-kerabatnya. Nah, maka dia disebut Nabi. Kalau dia dapat wahyu, dia dakwahkan untuk diri, keluarga dan kaumnya, maka disebut dia Quran yang bilang itu. Walikulli ummatir rasul. Setiap umat Allah kirim Rasul. Setiap umat Allah kirim Rasul. Pada setiap umat Allah kirim Rasul. Jumlahnya 313. Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan nama 313 orang itu. Tercengang juga saya bacanya. Ya Allah, bisa hafal. Nama 313 Rasul hafal. Itu kalau enggak bantuan Allah berat lah. Ya enggak? Oh, nama cucu kita aja 17 kita lupa. Ya kan? Kau siapa kau? Kalau enggak salah kau si kampret kau. Bukan tuh, aku cebong. 17 aja nama cucu awak. Lupa. Imam Nawawi Al-Bantani. Ada 2 orang Indonesia yang namanya ditulis dalam kamus Munjid. Ada kamus Munjid segini tebal. Kamus bahasa Arab. Arab-Arab. Namanya Munjid. 2 orang Indonesia ada di situ tulis. Satu Soekarno. Soekarno ditulis di Munjid. Tokoh politik dari Jawa. Wow. Yang kedua Syekh Nawawi. Wulida fi Jawi wa tawaffa fi Makkah. Imam Nawawi itu ditulis lahir di Jawa. Beliau orang Banten. Wafatnya di Mekah. Jadi ada 2 orang Indonesia masuk kamus Munjid. Berarti hebat itu ya enggak? Bisa masuk kamus bahasa Arab 2 orang. Kalau presiden kita yang ini nggak masuk. Walaupun dibilang mirip Sayyidina Umar, nggak masuk. Yang masuk Soekarno saja dari 7 presiden kita. Ahli politik, diakui. Karena beliau mempelopori konferensi Asia dan Afrika. Hebat, Soekarno itu hebat. Kalau soal politik hebat. Harus diakui, masuk kamus Munjid. Nah 313 Rasul itu kita tidak wajib menghafalnya. Mana hafal nama-namanya coba. Saya aja nggak hafal apalagi klien. Yang kita tahu paling beberapa lah. Armaya. Nabi Armaya. Kan nggak pernah dengar kan? Nah, Nabi Daniel. Nggak pernah dengar kan? Yang kita dengar Tengku Daniel dulu dari Istana Maimun. Nabi Samuel. Nabi Samuel ini nabi yang memilih Nabi Daud. Nabi yang memilih Tolut untuk perang melawan Jalut. Nah, Nabi Samuel. Dalam surah Al-Baqarah. Juz 3. Berkata Bani Israel, ya Nabi, doalah sama Allah supaya kita dipilihkan seorang pemimpin. Agar kita bisa merebut tabut milik Nabi Musa yang direbut sama Jalut.
Kata Nabi itu, nanti kalau aku doa dapat pemimpin, kalian gak berani perang. Berani, kita udah terasa tersiksa, terhina selama ini. Maka berdoalah Nabi mereka itu. Maka Allah pilihkan Talut menjadi pemimpin. Diprotes. Kenapa dia? Dia kan orang miskin. Kamilah Yahuda, keturunan Yahudi. Keturunan Yahuda namanya Yahudi. Orang-orang kaya. Kenapa mesti dia? Dia tukang samak kulit. Masa diangkat jadi pemimpin. Maka dijawab. Allah menjawab melalui Nabi Samuel, pemimpin untuk perang melawan Jalut itu dipilihkan Talut karena dua kelebihannya. Nah, jadi pemimpin itu harus dua kelebihannya. Yang pertama bastotan fil ilmi, ilmunya luas. Yang kedua wal jisim, badannya keker. Nah, jadi jangan kalian pilih yang kurus. Inilah akibatnya. Hajab kita dibikinnya, ya enggak? 3 kartu sakti. Sampai sekarang tak keluar-keluar. Terakhir nanti keluar 1 aja tuh, kartu sabar. Ya kok lari ke sana ini? Balik lagi ngaji kita. Dari 313 itu 25. Nah, ini yang wajib kita kenal. Berapa? 25 Rasul pilihan. Kalau yang ini wajib kita kenal namanya. Walaupun tidak berturut-turut, kalau disebut orang harus tahu bahwa itu Nabi yang 25 itu. Ini rukun iman. Kalau disebut orang Ilyas, oh iya saya tahu Ilyas Nabi. Nah, Rasul. Ibrahim Rasul saya tahu. Zakaria Rasul saya tahu. Ismail Rasul saya tahu. Nuh juga Rasul saya tahu. Joko bukan. Itu harus tahu 20 dari 25 Rasul itu 5 disebut Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling menderita atas umat. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Diangkat jadi nabi kata Imam Ibnu Katsir umur 480. Udah tua juga ya. Jadi nabi diangkat umur 480. Dakwah 420 tahun. Sampai umur 900. Lailan wan naharo. Malam dan siang. Tak ada nabi dakwah malam dan siang. Cuma Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Hai orang yang berselimut malam, bangun malam sholat. Separuh atau lebih atau kurang sedikit. Ya, pokoknya sholat malam. Siang, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangun, siang, yang berselimut tipis, bagi dakwah. Saya baru tahu muddatsir itu berselimut tipis, waktu saya keluar negeri. Saya naik haji jalan darat dari Malaysia, dari Tanjung Balai Asahan. Jadi dari tahun 96. Saya berangkat dari Medan, Tanjung Balai Asahan. Diantar Pak Dato, abang ipar saya 2. Bertiga kami, berempat naik mobil. Saya bawa tas hijau, sandang aja. Macam apa dulu, anak-anak muda dulu merantau. Hasil Andersen. Sampai bahkan Asahan saya naik but pompong. 8 atau 9 jam baru sampai Kelang. Tong. Baru dari situ saya lanjut perjalanan dari Kelang ke Kuala Lumpur ke Bangkok ke Myanmar, nyebrang ke Bangladesh ke India ke Pakistan, terus sampai 4,5 bulan saya sampai ke Mekah. Alhamdulillah badan masih sehat, waktu itu umur 32 tahun. Karena ibu saya naik haji 97 naik kapal terbang. Kuota sudah tutup 1 hari aja. Dulu nggak ada nyimpen duit kayak sekarang. Bayar sekarang, naik hajinya tahun 2040. Duitnya dibungakan dulu. Dibikin jalan tol. Andai kalilah kau cari duit kau. Kalau Pak Harto dulu daftar hari ini tutup, sudah selesai. Tahun depan berangkat, tahun depan daftar lagi. Gitu. Nggak ada ngutip-ngutip duit rakyat begitu. Penak zamanku tak? Masya Allah. Susah payah untuk agama. Sampai di sana saya diberi visa setahun. Nggak ada visa, paspor waktu itu paspor hijau. Naik haji harus pakai paspor coklat waktu itu.
Setiap kedutaan Indonesia dari mulai Kuala Lumpur sampai ke Arab Saudi ditulis besar-besar. Gambar Garuda Pancasila. Setiap jemaah haji dari Indonesia wajib mendapatkan visa dari Jakarta. Kedutaan besar Republik Indonesia di seluruh dunia dilarang memberikan visa haji kepada jemaah daripada Indonesia. Tertanda Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, Roni Sinuraya, orang Karo. Masih ingat aku. Sampai Jeddah, nggak bisa. Paspor hijau nggak boleh masuk. Saya bilang jangan begitu. Aku udah capek kali aku. 10.000 kilometer lebih. Tengok kau lihat tuh. Dari Malaysia, dilihatnya gitu. Thailand, dilihatnya tuh. Masya Allah. Jauh, baik. Oh tentu dong, baik dong. Nggak bisa. Peraturan nggak bisa. Saya bilang kau kan yang berkuasa kau. Ya tapi Indonesia melarang. Ini Indonesia nggak ada di sini. Sini Jeddah. Kasih aja. Nggak mau katanya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, bawa sini paspor. Tapi nanti kalau hari kiamat terjadi, kuadukan kau sama Tuhan. Gemetar sama jenggot-jenggotnya. Begitu kalau orang beriman, ya nggak? Kalau orang sini, kuadukan kau, adukan cepat. Katanya. Takut dia. Cepat kau adukan. Kalau sana takut dia. Diambilnya telepon, sabar. Apa sabar? Aku bilang. Sabar apa kau? Akhirnya diambilnya Motorola. Dia udah punya HP Motorola itu yang main buka itu. Besar kalau ngelempar anjing pingsan lah. Tahun 96 dia udah punya. Dan dia nggak pakai telepon kantornya itu. Dia telepon bosnya. Pakai telepon HP. Lama juga lah. Tanya sana, tanya sini, tanya sana. Akhirnya dibukanya pintu kantornya. Marhaba. Dipeluknya saya. Nggak ada marhaba. Ada visa apa enggak? Bilang beres, bisa tenang, masuk aja. Masuk, kasih minum, dicap setahun. Pak! Bisa tinggal setahun awak di Mekah. Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya malam dan siang. Saya tahu itu Muddatsir itu selimut tipis di siang hari. Ketika saya di India musim panas. Waktu Bangladesh masih musim dingin. Dinginnya bukan main, 2 derajat Celcius. Tapi karena perjalanan itu panjang, sampai India udah mulai musim panas. Saya tidur di masjid. Satu hari badan saya nggak sehat. Saya pagi tidak jalan. Saya tidur di masjid. Siang hari, lalat itu berjuta-juta ekor lalat. Untuk bisa tidur, harus ditutupi badan kita ini dari kaki. Kalau enggak, geli juga. Hinggap lalat ribuan ekor. Jadi kaki ditutup, badan pakai jubah tetap, tangan sama muka ditutup pakai serban ini. Serban tipis ini dibentang, tutupkan ke muka gitu. Di sebelah saya ada juga orang tidur. Saya lihat, ya Allah, mukanya itu hitam, lalat semua. Kalau nggak pakai selimut tipis itu, nggak bisa tidur, lalat semua. Barulah saya paham, oh inilah dia yang disebut Muddatsir itu, orang berselimut siang. Musim panas pun pakai selimut. Itu gunanya banyak berjalan, banyak dilihat. Betul nggak? Kalau nggak banyak berjalan, nggak banyak dilihat. Lahir di Sunggal, mati Tanjung Morawa. Mana bisa dia lihat sesuatu? – 420 tahun dakwah Nabi Nuh cuma dapat murid 80. Berarti kan 5 tahun dapat 1. 5 tahun dakwah malam dan siang cuma dapat 1. Hajabnya lah itu. Kurasa kalau ada ustadz ceramah dia 5 tahun muridnya 1, berhentilah, eloklah jual cabai katanya. Enggak tabah. Nabi Nuh tuh tabah, maka disebut Rasul Ulul Azmi. Sampai umur 900 datang topan Nabi Nuh. Murid hanya sekitar 80. Istri enggak masuk ke perahu, kafir. Anak kesayangan yang paling bungsu, anaknya 4 laki-laki, Ham, Yafid, Sam, Kan'an. Kan'an pun nggak mau naik perahu. Ikut orang-orang kafir. Waktu badai datang, dari langit muncrat air, dari bumi muncrat air. Akhirnya perahu berlayar. Wahuwa tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu berlayar
Di dalamnya terdapat orang beriman. Ombak yang menerpa setinggi gunung. Bayangkan ombak setinggi perahu kayu. Kalau perahu kayu nabrak gunung pecah mati semualah. Apalagi ombak setinggi gunung menimpa perahu itu tenggelam mati semua juga. Berbahaya sekali waktu itu. Tiba-tiba Nabi Nuh lihat anaknya terpencil di sebuah pulau kecil. Lagi berusaha naik gunung bersama kafir-kafir. Nabi Nuh dakwah, itulah Nabi Nuh itu. Udah datang pun banjir masih didakwahnya anaknya. Ya bunayya rukam ma'ana. Wahai anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, anak bungsuku. Irkam ma'ana. Mari sini naik perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan gabung sama kafir, nak. Kamu jangan bergabung sama orang-orang kafir. Sini bergabung sama kami orang beriman naik perahu. Ini bahasa halus. Ya bunayya. Wahai anakku sayang buah hati. Bukan ya ibni wahai anakku, enggak. Hai anak bungsuku yang kucintai buah hatiku. Belahan jiwaku. Irkam ma'ana. Mari sini naik perahu bersama kami orang beriman. Wala takum ma'al kafirin. Jangan gabung dengan orang-orang kafir. Hari ini nggak boleh bilang kafir, menebar kebencian. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Kurasa kalau Nabi Nuh sekarang dakwahnya itu sudah kena itu. Radikal itu, ya nggak? Bilang-bilang kafir. Padahal kafir tidak kasar. 74 tahun merdeka, selama 70 tahun kata-kata kafir itu tidak kasar. Baru 4-5 tahun ini aja kasar. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Bahasa Inggrisnya ambil dari bahasa Arab, to cover. Apa namanya? Cover. To cover, covering, covered, covered. Itu dari bahasa Arab tuh kafaro yakfuru kufron, menutup. Ini meja ditutup taplak meja supaya sopan. Menutup meja dengan taplak meja itu kafaro. Yang menutupkannya itu kafir. Siapa tadi yang nutup meja ini? Kafir. Nggak ada kasar-kasar di situ. Sekarang diarahkan jadi kasar supaya orang Islam ini nggak bisa ngomong, takut kalau ngomong gini bahaya, ngomong gini bahaya. Sehingga akhirnya orang Islam ini di Indonesia yang jumlahnya 230 juta dari 267 juta, 88,7%. Jadi nggak berani bergerak apa-apa, takut. Kalau kami para ustadz nggak takut, kami mau kau tangkap cepat, jangan lama-lama, ya nggak. Udah muak juga aku di luar, ya kan? Nah, tangkap cepat. Kalau memang salah tangkap, ya nggak. Aku nggak punya senjata apa-apa, kami kawan-kawan nggak punya senjata. Kami cuma punya doa. Kalian zolim, kami doa, kami khatamkan Quran, ya Allah. Kami nggak punya pistol kayak polisi. Kalau polisi ada pistolnya, kalau kita cuma doa. Nggak ada salah ditangkap polisi lalu lintas, aku nggak salah. Ditilangnya, aku doa, ya Allah pindahkan ke Nias dia cebok babi. Awak senjata awak cuma doa, ya nggak? Anaknya bilang apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh ayah, kurasa gunung itu lebih hebat untuk menyelamatkan aku daripada perahu bapak. Perahu bapak nabrak gunung pecah mati. Ketimpa ombak sebesar gunung tenggelam mati. Tapi kalau naik gunung, inilah akal itu. Liberal, apa namanya? Liberal. Kalau naik gunung belum ada sejarahnya gunung tenggelam. Pernah dengar gunung tenggelam? Ada pernah gunung tenggelam ada? Gunung meletus ada? Gunung tenggelam ada? Nggak ada gunung tenggelam. Makanya anak Nabi Nuh milih naik gunung. Kata bapaknya nggak ada anak yang bisa menyelamatkan kita semua hari ini. Kecuali naik perahu saya. Aku biar naik gunung aja. Karena gunung nggak pernah tenggelam. Di Medan ada syair tentang gunung. Mau dengar? Syair orang Melayu. Kalau meletus gunung Sibaya sayang. Alamat Medan menjadi abu.
Kalau meletus Gunung Sibaya. Enggak ada. Kalau tenggelam Gunung Sibaya. Matilah kita semua. Kalau meletus gunung, alamat Medan menjadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Sedih betul, ini orang Sunggal nih. Syair kayak gini nih, syair orang Sunggal, ya enggak? Kalau meletus Gunung Sibaya, ada dibilang kalau tenggelam. Maka terjadilah ombak besar, terpisahlah bapak dengan anak. Wa kana minal mughraqin, tenggelamlah anak Nabi Nuh bersama dengan kafir-kafir. Mati. Selesai banjir topan, perahu nyangkut di atas gunung. Wastawat alal judi, nyangkut di atas gunung Judi. Kalau dalam kitab Taurat saya baca gunung Ararat. Tapi di Quran wastawat alal judi, nyangkut di gunung Judi. Gunung Ararat itu adanya di Turki, tinggi 3.000 meter lebih. Sekitar 2/3 dari gunung itu ada sebuah perahu dari kayu. Tinggal lunasnya aja, panjangnya sekitar 150 meter. Berarti kapal tanker itu, 150 meter. Bukan safinah, bukan perahu dayung. Tapi dalam Quran disebut palka. Apa namanya? Kapal tanker. Palka. Bahasa Inggrisnya palka, bahasa Arabnya fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dibentuk itu palka Nabi Nuh. Langsung Allah yang memerintahkannya. Potong di sini, sambung di sini, tambah di sini, bikin begini, ikat di sini. Bi'ayunina wa wahyina, dan langsung wahyu Allah dan pengawasan Allah langsung. Bertahun-tahun baru selesai itu. Bukan sebentar. Jadi di situ disebut fulka. Orang Inggris mengambilnya menjadi palka. Memang kapal tanker 150 meter lebih. Panjangnya aja. Sudah dapat. Menurut riwayat saya baca, menurut tulisan-tulisan yang saya baca, itu sudah diambil oleh arkeolog. Sudah diambil kayunya, diperiksa ternyata katanya kayu jati dari Jawa Timur. Jangan-jangan Nabi Nuh orang Surabaya. Kalau lihat bandelnya, kurasa memang Nabi Nuh orang Indonesia. Bandel kali pun, jangan pilih Ahok, dipilihnya juga. Bandel, memang bandel. Degil. Pilihlah orang Islam yang soleh. Tak mau dia. Medan ini 70% orang Islam. Betul? Ketua DPR-nya Cina, nggak Islam lagi. Kalian tanggung jawab di akhirat. Aku bukan penduduk Medan, aku orang Jakarta. Periksa KTP-ku. Kalian tanggung jawab di akhirat nanti. Itulah kalian ini kadang-kadang. Ngaji juga. Giliran pemilu kasih 100.000 belok. Hanya lu orang macam mana lu? 75% orang Medan Islam. Bisa ketua DPR-nya bukan Islam. Sekarang ini ketua DPR-nya bukan Islam. Kapolresnya bukan Islam. Kapoldanya bukan Islam. Nih, Sumatera Utara ini, Medan ini. Bilang adil juga. Apa adil? Adil itu yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Itu adil. Betul? Kalau yang sedikit dapat banyak, yang banyak dapat sedikit, itu namanya penjajah. Apartheid namanya. Itulah bedanya adil kita dengan adil PKI. PKI juga kan mau mewujudkan masyarakat adil. Betul nggak? Kita Islam juga mau mewujudkan masyarakat yang adil. Dan adil itu tiap Jumat dibacakan khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal bagh. Itu setiap Jumat di Sumatera Utara dibaca. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Adil cara Islam beda dengan adil cara PKI. Ini gunanya kita ngaji. Jangan bilang semua sama.
Kalau PKI adilnya sama rata sama rasa. Di mana-mana diucapkan itu. Adil menurut PKI adalah menurut komunis, adil itu sama rata sama ucap, biar jangan lupa sama rata sama rasa. Islam enggak. Adil menurut Islam itu balance, serasi dan seimbang. Yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Contoh. Ada laki-laki seorang suami istrinya 2. Istri pertama anaknya 5. Istri kedua gadis, belum punya anak dinikahi. Istri pertama dikasih belanja 5 juta sebulan. Istri kedua masih gadis, belum punya anak, dikasih 5 juta sebulan. Sama kan? Sama kan? Sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Apa adilnya kalian adil? Ada seorang bapak anaknya 3. Yang satu taman kanak-kanak sekolahnya. Yang satu SMA. Yang satu kuliah di kedokteran. Yang taman kanak-kanak jemput antar. Sarapan di rumah, makan di rumah. Dikasih jajan 5.000. Udah banyak lah itu. Tapi dia pergi ketika diantar, pulang diantar, makan dibawakan, dibontoti. Itu pun dipegangkan duit 5.000. SMA, naik angkot, naik sudaku. Masih ada sudaku? Belum musnah. Sarapannya di rumah, tapi makan siangnya di sekolah. Dikasih belanjanya 15.000, 20.000 sama bapaknya 20.000. Yang satu lagi kuliah di kedokteran, naik sepeda motor. Makan siangnya di kampus, makan malamnya di kampus. Dikasih belanja juga. Berapa? 50.000. Ini adil cara Islam. Tapi kalau yang TK 5.000, yang SMA juga dikasih 5.000, yang kuliah juga 5.000. Pulangnya, anak yang kuliah pulang jam 4 pagi. Loh kok pulang jam 4 pagi, Pak? Apa nak? Bensin habis campur dorong, Pak. Kok enggak kau isi pakai bensin? Udah ku isi pakai kencing, Pak. 5.000 kok beli bensin. Adil PKI sama rata sama rasa, enggak adil, justru zalim. Adil Islam itu serasi dan seimbang, yang perlu banyak kasih banyak, yang perlu sedikit kasih sedikit. Paham? Sekarang ini PKI komunis jangan bilang mayoritas, minoritas, semua kita sama. Ini PKI nih. Ini PKI. Jelas PKI nih. Sedangkan Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Indonesia ini yang pribumi itu 98%. Yang asing 2%, betul? Masa dibikin sama? Yang Islam 88% lebih. Ada 6 agama. Agama Islam 230 juta, kasih 100 triliun APBN. Kristen cuma 8%, dikasih 100 triliun APBN. Hindu 1% kurang, kasih 100 triliun APBN. Sama, adil apa enggak? Kalau sama berarti adil PKI. Saya contohkan adil PKI itu enggak bagus. Adil Islam itu bagus. Kalau kita bikin kopi, ini kopi nih kan. Nanti kalian minum, aku enggak minum kopi. Kalau minum kopi 2 hari bisa enggak tidur. Kopi. Cara membuat kopi menurut Islam serasi dan seimbang. Airnya segelas. Kopinya sesendok. Gulanya sesendok setengah. Aduk rata. Minum. Jelas lebih enak. Kalau bikin kopi cara PKI sama rata sama rasa, airnya segelas. Kopinya segelas. Gulanya segelas. Aduklah minum, kalau enggak terbeliak mata dulu. Paham? Sekarang kita mau adil cara Islam atau adil cara PKI? Begitu. Makanya saya jengkel bilang, kita sama, semuanya berdiri sama. Di mata hukum iya,
Kalau di mata ekonomi nggak sama. Ternyata kalau kita pinjam uang 1 miliar sampai bengek nggak dapat. Betul? Hanya lu orang bodoh lu kalau yang pinjam bisa dapat 10 miliar lu. Saya kan sudah tua, jenggot sudah putih. Sudah berpengalaman saya hidup di Indonesia ini. Kita ngambil tanah hutan sehektarnya ditangkap. Giliran orang Cina dapat 1 juta hektar ditanda tangani sama presiden. Sama menteri 1 juta hektar. 35 tahun sama dia. Diperpanjang lagi 35 tahun. Sekarang Badan Pertahanan Nasional sedang membuat rancangan undang-undang. Boleh konglomerat punya tanah 90 tahun. Saya sudah gerakkan seluruh tokoh adat masyarakat Riau. Karena sana masih banyak hutan. Di Riau untuk menolak rancangan undang-undang 90 tahun tanah diambil sama konglomerat. Cucu awak udah mati belum balik tanah tuh, betul nggak? Betul nggak? 90 tahun cucu awak udah mati. Jumpa kami di alam barzah, apa kabar nak? Belum balik pak katanya. Belum jadi undang-undang iya, tapi kita harus menolaknya, betul nggak? Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Rasulul Azmi. Dari 5 Rasulul Azmi itu, satu disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Imamnya Rasul dan Nabi-Nabi satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut imam? Memang Nabi jadi imam. Nabi itu wajib sholat malam. Menurut Imam Imroni dalam kitab Al-Bayan, Nabi itu wajib sholat malam. Berdosa Nabi nggak sholat malam. Setelah turun perintah sholat 5 waktu, sholat malam berubah menjadi sunat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, jadi nafil. Sebelumnya wajib, ya ayyuhal muzammil qumil lail, itu wajib. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di waktu Isya. Sholat Isya belum ada. Iya, tapi waktu Isya sudah ada. Sholat subuh belum ada. Iya, tapi waktu subuh sudah ada. Sholat asar belum ada, tapi waktu asar sudah ada. Sholat maghrib belum ada waktu itu. Nabi belum Isra dan Mi'raj. Tapi waktu maghrib sudah ada. Nabi berangkat waktu Isya. Sampai di Palestina, Masjid Al-Aqsa, Nabi singgah situ. Nabi kan belum sholat malam. Nabi sholat malam. Menurut riwayat Allah turunkan 124.000 arwah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa turun semua. Ikut sholat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digelarlah Nabi Muhammad Imamul Anbiya wal Mursalin. Cuman satu Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan Nabi Muhammad ini makhluk yang paling agung. Makhluk. Nabi Muhammad makhluk ciptaan Allah. Tapi yang paling agung. Lebih agung Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad terima wahyu, malaikat Jibril mengantar wahyu. Mana lebih hebat, tukang antar surat atau yang terima surat? Nah, gitu aja payah kali memahamkannya. Begitu hebatnya Nabi Muhammad. Sehingga dilengketkan Allah nama Nabi di samping nama Allah. Dituliskan di Arasy. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan ketika Nabi Adam di sorga, beliau melihat ke Arasy. Tertulis 2 kalimat. La ilaha illa ana wa Muhammad rasuli. Tiada Tuhan selain aku, yaitu Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Rasul aku. Seandainya ada makhluk yang sama mulia atau lebih mulia dari Nabi Muhammad, pasti nama orang itu yang ditulis. Betul? Betul? Nyatanya yang ditulis nama Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad yang paling agung. Lebih agung dari alam semesta Nabi Muhammad. Alam semesta dikiamatkan, hancur, hilang tanpa bekas. Betul? Oh, Nabi Muhammad nanti jadi penghulu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu agungnya Nabi supaya kita tahu.
Tapi Nabi Muhammad manusia. Betul. Siapa yang bilang Nabi Muhammad bukan manusia? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa beliau manusia. Di dalam Quran surah Al-Kahfi. Qul innama ana bashar. Katakan hai Nabi Muhammad kepada semua manusia. Innama ana bashar. Hanya saja aku ini manusia. Itu tulis. Ditulis di Quran, di surah Nabi sebut. Innama ana basyarum mislukum. Hanya saja aku Nabi Muhammad manusia semisal dengan kamu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia semisal kita. Semisal. Tidak sama. Sesuatu yang dimisalkan tidak sama dengan permisalannya. Ada orang nonton sirkus. Monyet naik sepeda. Lihai kali. Orang bilang tepuk tangan. Hebat monyet itu, macam manusia dia. Macam manusia, tapi tetap monyet. Dalam hal naik sepeda dia macam, tapi dia tetap monyet. Nabi Muhammad manusia macam kita. Tapi tidak serupa dengan kita. Tidak seperti kita, semisal aja, semisal. Gak serupa dengan kita. Saya beli kapal-kapalan untuk cucu saya. Yang di belakangnya ada lilin. Saya pasang di bak mandi, hidupkan lilinnya, jalan dia tong 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 tong. Kata cucu saya, macam kapal asli ya tuh. Naiklah kau kalau nggak tenggelam. Macam, ya nggak? Kita ini macam, Nabi dengan kita satu macam, betul. Sama-sama manusia, tapi tidak serupa. Kita dengan Nabi berbeda jauh. Bilang jauhnya begitu. Kita dengan Nabi berbeda jauh. Biar tahu diri, biar tahu diuntung. Memang sama-sama manusia. Nabi Muhammad punya bapak, kita punya bapak. Nabi Muhammad punya ibu, kita punya ibu. Nabi Muhammad dilahirkan, kita dilahirkan. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad sakit, kita sakit. Nabi Muhammad wafat, kita wafat. Dalam hal itu iya. Tapi berbeda jauh. Kata paman guru saya, Said Muhammad Alawi. Ada lebih 120 kelebihan Nabi Muhammad dibanding kita manusia. Lebih 120. Salah satunya disambung ayat tadi. Yuha ilai. Nabi Muhammad manusia semisal kita. Tetapi kepada Nabi Muhammad dikirim wahyu. Yuha ilayya. Kepada aku diberi wahyu. Nabi Muhammad saja dapat wahyu. Setelah Nabi Muhammad wafat, tak ada manusia lagi dapat wahyu. Ada yang dapat wahyu? Ada Pak, wahyu Sinaga. Wahyu Ningsih. Nabi Muhammad dapat wahyu Allah. Paham? Itu bedanya dengan kita. Siapa mengaku dapat wahyu Allah setelah Nabi Muhammad wafat, pasti penipu besar. Kalau dia ngaku nabi, pasti nabi palsu. Ada, banyak. Di Indonesia aja yang ditangkap polisi udah 4. Kemarin Ahmad Musodik ngaku nabi, dapat wahyunya di Gunung Salak. Ditangkap sama polisi. Masuk penjara 2,5 tahun. Tobat, enggak. Keluar ngaku nabi lagi. Tangkap lagi. Ada 2 kali ditangkap. Sebelumnya lagi ada perempuan, Lia Eden. Ngaku nabi, tangkap polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Tobat, enggak. Keluar malah ngaku malaikat Jibril. Menunjukkan dia bodoh. Dipikirnya lebih hebat malaikat Jibril dari Nabi Muhammad. Lebih hebat Nabi Muhammad dari Jibril. Karena dia bodoh. Kalau aku enggak, aku penjara orang kayak gitu. Digeliti aja sampai mati udah. Yang ketiga Cecep. 8 tahun yang lalu kurang lebih ada orang ngaku nabi namanya Cecep. Di Bandung. Ditulis saja pakai huruf Arab nggak bisa Cecep. Gimana nulisnya Cecep juga? Gimana? Ditangkap polisi, masuk penjara 2 tahun. Tahun 90-an zaman Kiai Haji Zainuddin MZ sedang populer. Masih muda beliau. Ada nabi juga di Pulau Jawa, di Jawa Barat.
Namanya tukimin. Dimarhabankan pun tak enak. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya tukimin. Tangkap polisi, masuk penjara juga. Nabi palsu. Jadi kita harus menghormati polisi Republik Indonesia. Seluruh dunia ini yang paling hebat polisi Indonesia. Kenapa? Bisa nangkap 4 nabi. Itu prestasi paling hebat, betul nggak? Tapi nangkap Harun Masiku berat. Berat. KPK pun belum tahu di mana sembunyinya. Aku heran juga, udah hampir 4 minggu Harun Masiku tersangka penyuap KPU. Nggak dapat-dapat. Ilmu apa lah yang dipakainya? Kemanalah si Harun ini berondok? Hajab kali KPK nyarinya nggak dapat-dapat. Hajab kali, hajab. Tapi kalau teroris baru tersangka udah tertangkap. Itulah hebatnya polisi Indonesia itu. Kalau teroris baru tersangka udah tangkap. Tapi kalau pelaku korupsi udah terpidana pun seperti si Onggo. Namanya Onggo tapi Cina. 35 triliun kasus kondensat. Kabur nggak ketangkep sampai sekarang. Di Medan Hartono. Hartono bukan orang Jawa. Hartono Cina juga. Korupsi 10 triliun. Yang ditangkap wali kota Medan kena. Dia nggak dapat. Jadi orang Indonesia ini memang koplok-koplok. Yang kaya Cina yang tangkap dia. Kok jadi lari ke situ? Nah, inilah kadang-kadang Ustadz. Banyak kali pikiran. Semua dipikiri. Rusak negara ini pun dipikiri. Betul nggak? Kami ini sebetulnya kalau mau selamat bisa. Ceramah lucu-lucu udah pulang. Selesai. Tapi nggak selesai keadaan negara ini kalau begini terus. Kita harus mendukung berdirinya kebenaran di atas negara Republik Indonesia. Jangan pura-pura diam, jangan pura-pura nggak tahu. Ada HP-mu mainkan terus, ya nggak? Harun, di mana kau bilang? Tidak boleh diam, ikuti itu, follow, ikuti ulama-ulama kita, akun-akun sosialnya. Kalau ulama-ulama kita dimaki-maki, jawab dengan baik. Karena PKI nggak tinggal diam untuk menghancurkan negara ini. Musuh PKI paling besar itu 2. 1 tentara, 1 ulama. 1 tentara, 1 ulama. Musuh PKI cuma 2. Tentara sama ulama. Kalau sudah ada orang benci sama tentara sama ulama, kemungkinan besar dia komunis. Paling tidak anak cucu cicitnya. Apa salah ulama? Apa salah tentara? Kenapa dia benci? Mesti ada sesuatu. Tidak pernah tentara mengkhianati negara Indonesia. Betul? Dan tidak pernah ulama mengkhianati negara Indonesia. Kalau kami ini, tak ada kami berharap jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat zaman Pak Harto udah jadi pejabat saya. Pak Taufik Kimas itu menawarkan saya untuk jadi duta besar atau jadi DPR RI dari PDIP. Nggak mau saya bilang saya lebih baik jadi guru aja. Nggak miskin-miskin amat kok. Mobil ada, rumah ada, bini ada, anak ada, cucu ada, kurang apa lagi? Bini cantik, anak hafal Quran, kurang apa lagi? Mobil jangan tanya mau mobil apa, bisa aku beli. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng ini. Baik. Kehebatan Nabi Muhammad tidak bisa dibanding makhluk apapun. Bahkan dengan semua nabi-nabi, Nabi Muhammad lebih unggul. Hari ini Nabi Muhammad dihina orang. Baru-baru ini ada ulama, ustadz lah katanya. Mengatakan Nabi Muhammad itu sakit mata, rembesan. Nabi Muhammad sakit mata betul. Soheh kabar itu. Tapi sakit mata Nabi tidak rembesan. Tidak semua orang sakit mata, rembesan keluar tahi matanya, belean. Betul? Saya beberapa kali duduk bersama Gus Dur seharian. Beliau sakit mata bahkan sampai kemudian buta matanya. Tapi nggak rembesan Gus Dur.
Wah, keluar tai matanya meleleh menjijikkan, enggak. Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sakit matanya Nabi itu untuk menunjukkan irhas. Untuk menunjukkan ciri-ciri bahwa Nabi yang sakit mata yang masih umur 7-8 tahun itu bakal jadi seorang Rasul kalau dewasa. Namanya irhas. Tanda-tanda bakal jadi Rasul. Setiap calon Rasul waktu kecil dikasih irhas. Tanda-tanda kalau dia besar nanti jadi Rasul. Kalau sudah jadi Rasul diberi mukjizat. Apa namanya? Mukjizat untuk melemahkan musuh. Sebelum jadi Rasul dia diberi irhas. Kelebihan-kelebihan yang menunjukkan dia bakal jadi Rasul. Semua nabi-nabi punya. Masa Nabi Muhammad gak punya? Nabi Ibrahim punya irhas. Nabi Ibrahim lahir di Mesopotamia, Irak. Berkuasa waktu raja yang zalim namanya Namrud. Namrud ahli nujum. Ilmu nujum populer hebat-hebatnya, puncak-puncaknya itu zaman Nabi Ibrahim. Nujum itu ilmu peredaran bintang dikaitkan dengan nasib manusia. Namanya nujum, hukumnya haram. Kalau peredaran bintang dikaitkan dengan musim, dengan tahun, dengan hari, dengan bulan, itu namanya astronomi. Bahasa Arabnya ilmu hisab, boleh, halal. Tapi kalau dikaitkan dengan nasib manusia, bahasa Inggrisnya astrologi. Bahasa Arabnya ilmu nujum, hukumnya haram. Percaya satu kata saja, satu kalimat dari ahli nujum, sholat kita tidak diterima 40 hari. Dan ternyata ilmu nujum sampai sekarang masih ada. Sisa-sisanya. Saya lihat di majalah, di koran-koran masih menuliskan. Horoskop. Apa? Horoskop ramalan bintang. Leo. Asmara minggu ini sepi. Kantong kosong. Istri minggat. Percaya 3 ini ditolak sholat kita 140 hari. Ilmu nujum itu paling hebat zaman Nabi Ibrahim. Setiap pagi dia panggil menterinya, kepala nujum. Ayo kau ramal nasibku bagaimana? Dicoret, coret, 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 coret. Aman Tuhan, kekuasaan masih langgeng. Tenang. Tiba-tiba satu hari dicoret-coret, celaka Tuhan. Kenapa? Akan lahir seorang anak laki-laki di tahun ini yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Langsung dia perintahkan sama menterinya, keluarkan perpu. Keluar perpu. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir tahun ini. Bukan main kejamnya membunuh anak laki-laki, bayi dibunuh, kejamlah. Ibu Nabi Ibrahim membawa anaknya yang masih bayi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, ke tengah padang pasir, ada gunung-gunung, ada goa. Disimpanlah Nabi Ibrahim di goa itu. Allah takdirkan di dalam goa itu ada batu dari batu berbentuk meja. Tebalnya kira-kira segini, batu bentuk meja segi 4. Persegi panjang, bukan segi 4. Maka diletakkanlah Nabi Ibrahim yang dibungkus dengan kain, diletakkan di atas batu. Meja batu. Di dalam gua. Di situ ada air menetes. Jernih sekali sehingga membentuk sebuah kolam. Airnya kehijau-hijauan saking jernihnya. Namanya goa tentu ada lalat, ada kalajengking, ada lipan, ada ular. Betul? Oleh ibu Nabi Ibrahim diletakkan di atas meja batu itu. Ditutup pintu goa itu dengan batu besar. Kemudian ibu Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah, pemelihara alam semesta. Ya Rabbal Alamin. Wahai yang memelihara alam semesta. Tuhan yang memeliharanya. Kuserahkan anakku ini untuk kau pelihara. Peliharalah ya Allah anakku sebagaimana kau memelihara alam semesta. Dari bahaya Namrud dan dari bahaya apa-apa. Ibunya pulang, Nabi Ibrahim ditinggal. Nabi Ibrahim dipelihara Allah. Khalilullah. Anak yang dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim lapar dan haus,
diisapnya jarinya. Orang Medan menyebutnya mengempot. Dikempotnya ibu jarinya. Apa yang terjadi? Keluar susu dari Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim minum susu dari jempolnya sendiri. Kenyang, dicabutnya. Berapa bulan, berapa hari ibunya datang periksa, ganti bajunya, bersih. Ternyata susu yang diminum tidak menghasilkan kotoran. Nggak buang air besar Nabi Ibrahim. Ini mirip-mirip penduduk surga ini. Kalau menurut sains, kenapa Nabi Ibrahim minum susu dari jarinya nggak keluar kotorannya? Karena semuanya habis dicerna tubuh, nggak ada ampas. Makanan yang tidak ada ampasnya itu makanan sorga. Di sorga kita tidak akan buang air besar. Makan sekenyangnya, habis semua untuk tubuh. Minum sekenyangnya pun begitu. Hanya keluar keringat kalau minum. Harum seperti kesturi. Dan kalau kita makan di sorga kita hanya sendawa saja. Dan sendawanya lebih harum dari kesturi. Tidak ada orang di sorga buang air besar. Sempat orang di sorga miliaran orang buang air besar. Kalau WC-nya sumbat siapa yang nyedot? Sampai Nabi Ibrahim besar. Singkat cerita Nabi Ibrahim kemudian keluar bersama ibunya keluar dari goa itu dan kembali ke kota. Dan sudah nggak ketahuan lahir tahun berapa dan dia selamat. Artinya apa? Minum dari jempolnya sendiri ini irhas. Tanda-tanda Nabi Ibrahim bakal jadi nabi. Nabi Ibrahim punya irhas. Nabi Isa juga. Nabi Isa itu lahir dari seorang gadis perawan yang tidak menikah. Dan tidak berzina. Wanita suci. Wa ummuhu siddiqah. Orang jujur Siti Maryam itu. Beliau anak imam besar Masjidil Aqsa. Imran. Tapi Imran, imam besar Masjidil Aqsa wafat ketika anaknya Maryam alaihissalam masih dalam kandungan. Ibunya seorang wanita solehah. Istri Imran. Ibunya berdoa setiap saat. Anaknya ini kalau lahir akan disedekahkan untuk agama, nggak usah cari makan. Walaupun dia janda, miskin. Doa ibunya itu ditulis di Quran untuk dihafal oleh semua perempuan Islam sedunia. Kalau hamil baca doa ini. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Surah Al-Imran ayat 36. Sesungguhnya ya Allah, wahai Tuhanku ya Allah, aku sesungguhnya bernazar. Anak yang dalam kandunganku ini kalau lahir akan kusedekahkan untuk agama 100%. Nggak usah cari makan untuk aku, walaupun aku janda, aku bisa hidup sendiri. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui nazar hambamu dan lagi maha mendengar, maha mengetahui. Tahu-tahu anak ini lahir perempuan. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan tidak sama apa enggak? Jangan bilang sama. Allah bilang tidak sama. Perempuan tidak boleh jadi nabi. Sempat nabi perempuan. Kata umatnya, ayo nabi sholat. Haid aku seminggu libur dulu. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Maka anak ini jadi rebutan oleh Bani Israel mau dipelihara. Karena banyak yang minta termasuk Nabi Zakaria yang minta. Nabi Zakaria itu adik ipar Imran. Bukan adik ipar. Bukan. Salah. Kalau adik ipar itu adiknya Nabi Imran kawin sama Nabi Zakaria. Bukan. Istri Nabi Zakaria. Ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa. Dengan istri Nabi Zakaria. Dengan istrinya Imran, saudara kandung. Istri Imran, ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa, dengan istrinya Nabi Zakaria, saudara kandung. Berarti Nabi Zakaria dengan Imran sepengambilan. Orang Medan bilang sepengambilan. Kalau orang Sunggal bilang sepetenggean. Kurang enak lah bahasanya. Saya ini 3 tahun sudah tinggal di Sunggal. Rumah saya Setiabudi. Sini banyak ulama dulu, ada Tu'din,
Ada paman guru saya Zainal Arifin Abbas, penulis terkenal seluruh Indonesia itu. Pendiri Al-Ittihadiyah, sini rumahnya. Mertua daripada Ustadz Nur Hadi Sayuti Nur. Besan daripada Ustadz Sayuti Nur guru saya. Zainal Arifin Abbas sini rumahnya, di Sunggal situ. Di Simpang Pinang Baris itu, dekat situ. Jadi saya biasa kemarin ini. Dulu sholat Jumat wajib di Masjid Datuk Sunggal. Nggak boleh ada sholat Jumat di tempat lain. Tanjung Sari Setiabudi bikin masjid tahun 50. Minta izin untuk sholat Jumat itu dites dulu sama Datuk Sunggal. Dites dulu siapa imamnya, siapa muazzinnya. Dan membuat surat pernyataan di atas segel. Sholat berjemaah di Masjid Tanjung Sari sampai mati baru berhenti. Baru diteken, baru boleh sholat Jumat. Begitu zaman dulu ketatnya agama di negeri ini. Akhirnya anak bayi itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Keponaannya kan, karena ponaan istrinya. Nabi Zakaria membuatkan rumah terpisah dari rumah Nabi Zakaria. Kira-kira 200 atau 150 meter. Rumah Siti Maryam itu besarnya kira-kira 5 kali 6 meter. Di dalam Quran disebut mihrab. Apa namanya? Mihrab. Disitulah Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam. Nabi Zakaria rumahnya lain. Setiap hari Nabi Zakaria datang. Bawa makanan, bawa minuman, diajari ngaji kitab Taurat, diajari sholat. Setiap hari. Tidak pernah perempuan ini melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Gadis pingitan ini. Gadis pingitan. Dari bayi sudah begitu diurus. Sampailah anak ini remaja. Sudah mulai remaja. Sudah akil balik. Nabi Zakaria setiap waktu makan datang bawa makanan, bawa minuman, ngajari kitab Taurat, ngajari ngaji. Tiba-tiba satu hari Nabi Zakaria lupa ngasih makan. Sibuk dakwah sampai malam. Udah malam baru teringat, aduh, anakku Maryam seharian belum makan. Lari-larilah Nabi Zakaria membuka pintu, kunci di tangan Nabi Zakaria. Ini gadis dipingit. Begitu dibuka kamar. Di dalam kamar Siti Maryam itu penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Nabi Zakaria heran. Qala ya Maryam. Berkata Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hada. Dari mana ini makanan satu kamarmu ini penuh? Kunci di tangan saya. Tidak ada orang bisa masuk kecuali saya. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Diantar dari surga nih makanan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Nabi Zakaria langsung tahu, anakku ini sudah jadi manusia karomah. Bisa datang makanan diantar malaikat. Padahal dia masih hidup di dunia. Dalam kitab tafsir, Nabi Zakaria nanya, ya anakku, kalau betul diantar orang, diantar Allah dari langit, siapa yang antar? Kunci tangan saya. Tidak ada yang bisa masuk kecuali saya. Maka Siti Maryam menunjuk ke sudut kamar. Itu yang antar masih ada. Nabi Zakaria lihat, oh, di kaunya rupanya, ambelah siapa lagi? Gitu. Kenal Nabi Zakaria sama malaikat. Ini membuktikan gadis Islam kalau dipingit nggak pernah jumpa laki-laki, dia bisa jadi manusia karomah dalam hidupnya. Tiba-tiba Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan di ILC, kalau ada anak perempuan sudah kelas 5 SD, contoh nih, anak perempuan kelas 5 SD, berarti udah balik ya, sudah 12 tahun umurnya. Kalau sudah umur kelas 5 SD, terus nggak mau jumpa laki-laki yang bukan mahramnya, ini adalah bibit-bibit pendidikan radikal katanya. Sontoloyo juga ini orang. Berani bilang Siti Maryam radikal dari bayi dipingit. Berani bilang Nabi Zakaria mendidik anak jadi radikal. Justru menjadi keramat, betul nggak? Di Medan biasa kita memingit gadis.
Tahun 50-an, 60-an semua gadis di Medan, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi. Mana ada gadis kita keleleran, berjalan sembarangan. Semua gadis kita dulu dipingit. Betul? Nggak boleh jawab sembarangan, apalagi sunggal. Kita baru jumpa gadis manjat pohon. Kakek saya supaya dapat perempuan, dokter dia, manjat pohon. Perempuan lewat, mau nyuci ditutup mukanya semua pakai kain batik. Cuman matanya aja nampak. Kadang-kadang sarung diikat di balik macam